pasti dia mengalami kan, mengalami hal-hal entah itu di sekolah, entah itu dengan teman, bahwa hidup itu tuh nyebelin banget. Nah, orang tua mesti terima dulu. Ketika anak datang kepada kita, lalu dia kan mengeluh tuh pastinya ya. Aduh, kok hidup saya tuh nyebelin banget gitu ya. Itu kan bentuknya keluhan. Nah, orang tua bagaimana menolong anak supaya dia bisa mengatasi keluhannya. Jadi jangan sampai orang tua bilang, kamu nggak boleh dong begitu, kamu tuh harus bersyukur. Kamu tuh udah dikasih ini, dikasih itu, kenapa kamu nggak bersyukur? Nah, berarti itu bukan memvalidasi perasaannya, emosinya yang dia kok merasa hidup itu tuh menyebalkan. Jadi yang pertama harus dilakukan untuk memberikan dorongan semangat, untuk menghibur, menguatkan, itu katakan bahwa iya, memang itu yang kamu rasakan ya. Nah, minta anak untuk menceritakan apa yang membuat my life is sucks itu tadi. Apa yang membuat dia merasa seperti itu? Pasti dia mengalami kan? Mengalami hal-hal entah itu di sekolah, entah itu dengan teman, bahwa hidup itu tuh nyebelin banget. Nah, orang tua mesti terima dulu. Ketika orang tua bisa menerima perasaan anak yang seperti itu, barulah dia bisa dengan keberadaan dirinya, bagaimana sih mengurangi sebelnya hidup anak? Kalau begitu yuk, kita makan-makan yuk. Misalnya anak itu senang makan, anak itu senang berkegiatan, sesuatu kegiatan yang lain, yang artinya dari hidup kamu yang menyebalkan, yuk kita masuk kepada hidup yang menyenangkan. Apa nih yang bisa bikin anak senang? Apa yang bisa mengubah perasaannya? Nah, ini tugas orang tua. Seringkali ketika anak datang dengan keluhan, orang tua tuh merasa diserang. Orang tua tuh merasa, kamulah yang membuat aku hidup menyebalkan seperti ini. Jadi sikap orang tua, ya biasanya balik menyerang atau defense. Ya kamulah yang harusnya tuh begini, begitu, begini. Kalaupun mau yang ngomong seperti itu, harusnya mama, bukan kamu. Mama tuh udah begini, mama udah begitu, jadinya orang tua curhat ya. Kalau orang tua melihatnya itu sebagai sebuah serangan, maka tidak heran orang tua melihat itu sebagai beban, sebagai masalah. Mestinya kan anak ini bermasalah, jangan dia yang membawa atau menularkan masalah itu kepada orang tua. Jadi orang tua waktu mendengar kalimat itu tuh mesti sudah bisa memisahkan. Itu kalimat anak, bukan kalimat saya. Itu bentuk teriakan. Please help me. Jadi bukan bentuk tudingan atau tuduhan kepada orang tua. Sehingga orang tua merasa bersalah. Karena ketika orang tua mempunyai guilt, nah dari guilt itu dia akan blame. Dia akan blaming. Siapa nih yang harus disalahkan? Ya si anak. Makanya dia langsung bikin satu ancang-ancang gitu, kuda-kuda untuk menyerang. Ya mau juga yang begitu tuh mama yang ngomong seperti itu. Bukan kamu. Kamu tuh apa coba kurangnya? Ya maksudnya sih si orang tua ini mau memberikan paradigma baru nih. Atau mau memberikan kekuatan kepada anak. Atau mau membangkitkan semangat. Tapi yang jadi anak itu malas bicara, anak itu merasa dunia ini tambah nyebelin, dan akhirnya yang mana tujuan si anak ketika datang kepada orang tua mengatakan hidup saya menyebalkan, dia mengharapkan ada solusi, dia ingin didengarkan, tetapi yang ada, wah hidupnya tambah frustasi. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.